Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Udah semangat? Yuk kita siapin diri kita dan hati kita semangat untuk beribadah pada hari ini. Tapi untuk membangkitkan semangat itu, kita harus goyangin dulu badan kita dengan menyanyikan lagu Ice Breaking dulu. Yuk kita lanjut aja, langsung gerak dan bernyanyi ya. Lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Musik. Anak terang, tugasku memberi apa? Aku anak terang, Tuhan yang pimpin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, siapa yang pimpin? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan beralih ke lagu kedua buat membangkit semangat kita, yaitu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan hiraukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Apa? Besar. Nah adik-adik, kita sudah lagu ketiga nih. Pastikan adik-adik masih dengan semangat untuk menyanyikan lagu ini, supaya kita tetap menjaga tubuh kita semangat mendengarkan firman Tuhan nantinya. Kita nyanyikan lagu ketiga kita, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, anaknya dan juga mari kita puji tangan kiri kaki kanan kaki kiri putar lalu. Nah adik-adik silakan duduk manis. Tetapi adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya dan juga kidung cerianya. Saat lagi kita akan mulai memasuki ibadah kita. Adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik dan tetap semangat ya. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita sesungguhnya, kita akan menyanyikan lagu Mars Pelekat PA seperti biasa. Adik-adik boleh bangkit berdiri kalau memungkinkan. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelekat PA dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang tinggi. Terbentanglah dan Tuhan
adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Adik-adik bawa kidung cerianya dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Oke adik-adik, sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Kita akan membaca nats pembimbing kita pada hari ini. Terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Kalau adik-adik sudah dapat, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca Alkitab kita pada pagi hari ini. Mari kita sedang doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu, kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari Minggu ini. Ya Bapa, kami mohon berkat dan bimbingan-Mu, agar kami dapat menjalankan ibadah kami dengan baik dan dengan ketulusan hati. Ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa kami, agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik, dengarkanlah doa kami, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus 1 ayat 10. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Yuk kita lanjut menyanyikan lagu selanjutnya. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 135 Sabdamu Abadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Layan. Yuk kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 135 Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan melakukan ibadah. Tuhan berkati Kakak Layan yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati juga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga apa yang diberitakan oleh Kakak Layan kami dapat kami mengerti dan kami pahami. Berkati kami ya Tuhan, bimbing kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita buka dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Kita akan membacanya bersama-sama. Tapi pelan-pelan aja ya. 1, 2, 3. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus.
Adakah Kristus berbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah, ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan karena hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini diberi judul erat bersatu sehati sepikir. Surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang berasal bukan Yahudi. Rasul Paulus memberitakan Injil ke semua bangsa. Dan supaya Yesus Kristus bisa diterima sebagai pokok keselamatan bagi orang percaya. Pada ayat 10 dan 11, nasihat yang disampaikan Rasul Paulus berkaitan dengan bahaya perpecahan yang ada di kehidupan jemaat. Karena mereka sudah tidak sehati sepikir atau kompak. Rasul Paulus mendengar informasi itu dari keluarga Chloe. Ya. Ayat 12-13, informasi yang diterima Rasul Paulus tentang bahaya perpecahan karena perselisihan dalam jemaat itu. Jadi bukan kepada pembangunan tubuh Kristus. Malah mereka menyebut, aku dari golongan Apolos. Nah, Apolos ini sebagai pembicara yang fasih. Dan ada lagi, aku dari golongan Paulus. Golongan Paulus ini sebagai orang yang rohaniah. Ada lagi dari golongan Kefas. Golongan ini karena berwibawa, lebih tua. Terus rasul bagi orang bersunat. Ada lagi golongan netral. Golongan netral itu adalah golongan Kristus. Mereka saling menyombongkan diri mereka karena mereka merasa golongan mereka tuh yang paling bagus. Hanya golongan yang paling bagus, bukan iman percaya kepada Tuhan Yesus. 14-16. Rasul Paulus memberi contoh tentang hidup sebagai pelayan atau pemberita Injil yang tetap fokus melaksanakan tugas yang Yesus Kristus percayakan. Tapi bukan buat top, supaya top aja gitu. Woi, dalam pelayanan jadi top saya nih. Bukan itu maksudnya. Maka di ayat 17 tetap Rasul Paulus menjelaskan tentang tugasnya. Bukan semata-mata membaptis, tapi menjalankan tugas memberitakan Injil keselamatan. Nah anak-anak, jadi pada waktu jemaat Korintus saling menyombongkan diri, maka Rasul Paulus menasihatinya supaya tidak begitu. Bukan itu yang Tuhan Yesus mau. Yang Tuhan Yesus mau itu adalah iman kita yang berkembang
bukan kesombongan kita, bukan kesombongan jemaat, ya. Jadi kalian tahu apa itu sombong? Sombong adalah satu sifat yang tidak terpuji. Banyak itu orang sombong, merasa diri pintar, merasa diri cantik, merasa diri kaya, merasa diri saya tuh sering gereja kok. Ya, itu namanya sombong rohani. Saya sering gereja, tapi ke gereja dilaksanakan nggak tugasnya, atau dilaksanakan nggak apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, yang Rasul Paulus maksud begitu, jangan sombong, bukan itu yang dia mau. Jangan seperti golongan golongan Kepas, ya. Jangan, bukan begitu yang dimaksud. Bukan menyombongkan diri dalam hal-hal yang tidak baik. Tidak ada, tidak boleh. Apa yang kita sombongkan? Kita sama-sama hidup di dunia. Seperti ada contoh di sekolahan atau di klub sepak bola. Di klub sepak bola deh ya, ada seorang anak yang bernama Budi. Dia jago main bolanya loh. Wah, dia jago. Wah, dia tendang bola jago, tendangnya, dia goceknya jago. Jadi karena dia merasa jago, jadi sombong. Nah, suatu ketika ada satu anak bernama Maman masuk di klub itu, ikut main bola. Maman itu rupanya diam-diam dia juga pintar, dia juga jago main bolanya. Cuman dia tidak menunjukkan, jadi secara diam-diam saja. Nah, si Budi ini tahu, si Maman ini jago nih. Nah, suatu ketika diadakan kompetisi bola. Budi sama Maman satu klub. Memang yang pertama orang tahu tuh Budi yang lebih jago kan. Wah, orang tahu, Budi jago, Budi. Kalau Budi main pokoknya orang-orang wah senang sekali. Nah, pas itu main bola tersebut ada Maman, Budi ini takut tersaingi. Takut tidak top lagi. Karena si Maman itu dia jago. Budi timbullah sifat curang. Dia sobek sepatu Maman diam-diam. Dia sobek. Dia rusak sepatu si Maman. Maman kan nggak tahu, orangnya ya biasa-biasa saja. Nah, maka mereka main bola. Main bola begitu. Maman mendapat bola. Mama lari kencang mau nendang bola. Begitu Maman tendang, Maman jatuh. Kan sepatunya sudah sobek, dia pakai lari, akhirnya sobek besar. Maman tendang, jatuhlah. Celaka Maman. Sepatunya sobek besar. Maman kakinya luka. Tidak jadi gol karena Maman jatuh. Teman-teman nolong dia. Semua nolong dia, coachnya nolong dia. Tapi Budi tidak mau menolong, Budi diam aja. Sudah. Setelah kejadian itu semua kasihan sama Maman, sayang sama Maman. Dan pada waktu kompetisi tersebut, grupnya Budi dan Maman kalah. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan kesombongan Budi, itulah yang diterima. Imbalannya adalah kekalahan dari grup tersebut. Jadi kita juga begitu anak-anak. Tidak
Tidak boleh namanya sombong itu. Buat apa? Kita pintar. Ya, kalau kita pintar ya jangan diperlihatkan kepada orang, disombongkan kepada orang. Diam-diam saja lebih bagus itu. Diam. Atau kita menolong teman-teman kita. Supaya teman kita juga pintar. Kan lebih bagus. Kita bisa kerjasama dengan orang lain. Ya toh? Kita bekerja sama dengan orang lain. Kita bersatu. Kan erat bersatu, sehati, sepikir. Di dalam kehidupan nyata, kita harus bersatu. Begitu juga di gereja. Ya, di gereja kita harus bersatu dengan teman-teman kita, dengan saudara seiman kita, untuk memberitakan Injil Tuhan. Bersatunya memberitakan Injil Tuhan. Kalau kita sendirian-sendirian kita nggak bisa, anak-anak. Tetap kita harus ada teman. Siapapun itu. Teman itu bukan teman satu umur, bukan. Bukan teman itu bukan satu umur saja. Mama, papa, kakak, adik, itulah yang akan, teman itu yang menemani kita. Nah, macam tadi si Budi itu kan karena tidak bersatu, tidak sehati, tidak sepikir, akhirnya grup bolanya kalah. Yang ada rasa sombong dari Budi. Coba kalau kita bisa bersatu, bisa sehati sepikir, kemenangan ada di pihak kita. Dalam hal apapun, di gereja juga sama, di dalam pelayanan, di dalam persekutuan, harus ada sehati sepikir. Tidak bisa Bapak pendetanya maunya apa, majelis maunya apa, ini anak pelkat PA maunya apa, kan tidak bisa. Kita tetap harus sehati sepikir, jadi satu dalam kasih Kristus. Ya. Mari kalian anak-anak sama Oma, kita belajar dari firman Tuhan. Kita jangan suka menyombongkan diri kita. Segala sesuatu ada batasnya. Kalau cantik, lama-lama tua kayak Oma. Kalau putih, bisa aja lama-lama jadi hitam. Ya. Orang pintar bisa aja satu ketika dia, waduh saya lupa. Kalau udah lupa, salah kan? Pintarnya hilang kan? Sebentar aja keseleo, aduh saya lupa. Berarti udah nggak pintar lagi, pintarnya lama lagi baru ingat lagi, gitu. Jadi tidak ada namanya hidup sombong. Kita harus sama-sama bersatu, sehati dan sepikir. Harus erat, ya. Inilah firman Tuhan hari ini. Kita banyak belajar dari segala kehidupan kita dari firman Tuhan. Kiranya kalian pun jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkanlah Tuhan dalam hidup kalian ya. Udah besar loh, kan Oma selalu bilang kelas kecil tuh udah besar. Yang kecil tuh anak TK ya, kalian sudah besar. Jadi anak pintar. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian aktivitas. Nah, untuk aktivitas IMPA kita pada minggu ini, kakak minta adik-adik membuka Alkitab dari kitab Roma 12. Roma 12 ayat 4 dan ayat yang kelima. Nah, setelah adik-adik membuka Alkitab dari Roma 12 ayat 4 dan 5, adik-adik baca terlebih dahulu. Nah, kemudian adik-adik hafalkan ya, yang bunyinya seperti ini. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Dengan demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus,
tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, 2 ayat ini kakak minta adik-adik hafalkan ya. Nah, kenapa sih harus menghafalkan ayat ini? Karena 2 ayat ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah tadi adik-adik dengarkan, yaitu walaupun berbeda, tapi harus tetap bersatu karena kita adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik setelah mendengarkan firman dari kakak Layan, kita akan merespon firman itu dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Dibuka ya Kidung Cerianya supaya kita bisa nyanyi bareng-bareng. Adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar tadi. Tuhan, berkati firman-Mu agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Pimpin kami ya Tuhan, urapi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga yang menyerahkan kedua orang tua kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati mereka, berkati kesehatan mereka selalu ya Tuhan, pimpin mereka dalam mendidik kami ya Tuhan. Tuhan Yesus sumber segala berkat. Kami juga ingin mendoakan teman-teman kami yang sakit, yang tidak bisa bergabung dengan kami di IMPA online ini. Tuhan berkati teman-teman kami agar teman-teman kami cepat sembuh sehingga boleh bergabung lagi dengan kami di sini Tuhan. Tuhan Yesus sumber segala berkat. Kami juga ingin mendoakan sekolah kami, pendidikan kami, agar kami dapat bersekolah dengan baik, dapat menjadi anak yang pintar, dapat mengerti apa yang guru kami ajarkan. Tuhan Yesus sumber segala berkat. Kami ingin mendoakan gereja kami, Gereja GPIB Petra. Tuhan berkati agar semuanya dapat berjalan seturut dengan perintah-Mu saja ya Tuhan. Gereja yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar Indonesia pun Tuhan mau pimpin, Tuhan mau urapi. Tuhan, kami juga menyerahkan kakak-kakak Layan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga kesehatan mereka selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus sumber segala berkat. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini, bangsa Indonesia, agar dapat melawan pandemi COVID-19, sehingga kami boleh bergabung lagi dengan teman-teman kami secara tatap muka. Berkati kami selalu ya Tuhan, berkati pemerintahannya, agar seturut dengan perintah-Mu saja. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, adik-adik, setelah itu kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena berkatnya selama ini. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan kita sambil mengidungkan dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Oke adik-adik, setelah memberikan persembahan tadi, mari kita sama-sama doakan persembahan itu agar menjadi berkat bagi sesama kita. Tutup tangan, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan rahmat-Mu sampai hari ini kami dapat hidup berkecukupan. Ya Bapa, kiranya persembahan yang kami berikan hanya daripadamu lah asalnya ya Bapa. Agar kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat sekitar kami. Ya Bapa, kami persembahkan persembahan kami, dengarkanlah doa kami. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta pelekat PA dari Kakak Layan. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang kakak ingin menyampaikan warta PA. Warta pelekat PA. Nah, yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti IMPA online pada hari ini. Nah, kedepannya kita ajak lagi teman-teman kita untuk ikut IMPA online bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua, kakak ingin mengingatkan untuk melakukan aktivitas yang sudah diberikan tadi oleh kakak Layan di kelasnya masing-masing. Nah, setelah mengerjakan aktivitasnya, adik-adik bisa kirimkan aktivitas tersebut ke kakak Layan di lingkungan masing-masing. Nah, yang ketiga, kakak juga ingin mengingatkan untuk anak-anak adik-adik yang meminta nilai agama untuk di sekolahnya. Nah, nilai agamanya sudah ada dan bisa diambil di pos satpam di depan gereja. Nah, sekian warta PA yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita udah hampir di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita menutup sepenuhnya ibadah ini, kita akan menyanyikan dulu lagu dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, ibadah kita sekarang sudah selesai. Sekarang waktunya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.